Seorang gadis tewas usai menggugurkan kandungannya. Kebakaran motor warnai aksi unjuk rasa. Kenal di media sosial, seorang lelaki cabuli siswi SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 19 Oktober 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program Acara Razia. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi seorang gadis 24 tahun di Kota Makassar tewas usai nekat menggugurkan kandungannya berusia 9 minggu. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pacar dan teman wanita korban. Pria berinisial MR 26 tahun, pacar korban nekat mencekoki obat aborsi pada korban lantaran belum siap untuk berumah tangga. Seorang pria berinisial MR 26 tahun di Kota Makassar tega mencekoki pacarnya berinisial RH 24 tahun menggunakan obat penggugur kandungan hingga meninggal dunia. Seorang gadis di Kota Makassar berinisial RH 24 tahun tewas usai nekat menggugurkan kandungannya berusia 9 minggu. Korban tewas dalam keadaan mengandung dan mulutnya mengeluarkan busa di Rumah Sakit Islam Faisal yang terletak di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Kamis lalu 12 Oktober 2023. Korban yang belum pernah menikah lalu menimbulkan kecurigaan keluarga, lantas melapor ke Mapolrestabes Makassar guna mengungkap penyebab kematiannya. Dari hasil penyelidikan kepolisian, pelaku yang merupakan kekasih korban diamankan di Kabupaten Baros tanpa perlawanan sedikit pun, lalu digiring ke Mapolrestabes Makassar. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Jason Maruli Hutagaul mengatakan bahwa hubungan yang terjalin antara pelaku MR dan korban RH sejak Februari 2023 lalu. Namun keduanya belum siap berumah tangga hingga nekat menggugurkan janinnya. Aksi bejat pelaku pun melibatkan teman wanitanya yakni berinisial CK 35 tahun. Adapun barang bukti yang turut diamankan yaitu 4 handphone yang digunakan untuk memesan obat penggugur janin, buku catatan obat penggugur kandungan, bekas muntahan korban, serta obat penggugur kandungan yang diamankan di kos korban yang terletak di Kecamatan Tamalate. Kami mengamankan 2 tersangka, yaitu di mana korban seorang wanita inisial RLA, karyawan umur 27 tahun, meninggal yang diduga dilakukan oleh pacarnya sendiri, yaitu atas nama MRS, seorang umur 26 tahun, dan dibantu seorang wanita, alias CKR, dan 2 biji lagi dimasukkan ke alat kelamin. Kau bantu? Iya Pak. Alasannya sampai tega begitu. Kenapa dilakukan pengguguran? Belum siap mempunyai anak. Istri sebelumnya ada anak? Ada Pak. Berapa? Istri sebelum 1. Kedua pelaku disangkakan dengan pasal 348 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Pidana, junto pasal 55 ayat 1, pasal 56 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Seorang pelajar di Kota Makassar tewas terlindas truk ekspedisi 6 roda. Diduga korban ingin menyalip truk di depannya namun hilang kendali. Rekan dan guru sekolah pun menangis histeris saat melihat kondisi korban. Inilah truk bernomor polisi DD 8702 AM yang masih terparkir di Jalan Sungai Poso, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Kamis sore usai melindas seorang pelajar MW 15 tahun.
Sopir truk ekspedisi 6 roda tersebut diduga melarikan diri setelah melihat korbannya tewas bersimbah darah yang masih berada di kolong truknya. Apalagi kondisi banyak warga yang ramai di lokasi kejadian. Guru dan rekan sekolah korban yang tiba di lokasi tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi korban yang diketahui bernama Wahyu, pelajar kelas 9 dari Sekolah Menengah Pertama Ittihad Makassar. Korban terletak tidak jauh dari lokasi korban terlindas. Menurut 2 orang warga, korban saat itu mengendarai motor dengan nomor polisi DD470YL seorang diri. Diduga korban terseret dan terlindas truk karena korban berada di kolong truk. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar juga telah melakukan olah TKP mencari penyebab laka maut itu. Parkir di sini. Oh parkir, kita dengar ada tiba-tiba. Cuma saya dengar di situ dalam, saya keluar lari keluar. Apa suara seperti apa? Kayak suara begitu bunyi tabrakan begitu. Oh, pas kita lihat. Sudah masuk ke mobil, bawa situ dari mobil begitu. Oh itu berapa orang yang kita lihat itu tadi korban? Sendiri? Itu satu saja. Sendiri. Kan lurah rapat. Iya. Di sana saya ditelepon bahwa ada kejadian di Sungai Poso. Pengemudinya meninggal dunia. Oh ini yang meninggal warga sini kan? Bukan warga masjid, katanya masjid di Kusuk. Oh tapi dia bersekolah sekitar sini? Sekolah di Ittihad. Oh di sekitar sini Ya ya? itu sekolahnya di sebelah. Ya. Itu berapa orang tadi yang korban yang meninggal? 1 orang. 1 orang. Hingga berita ini ditulis, mobil truk itu masih berada di lokasi kejadian. Unit Laka Lantas dari Polrestabes Makassar juga telah menyita kunci dan surat-surat truk yang ditinggalkan supir. Namun, belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan supir truk. Dokpol juga telah mengevakuasi korban untuk dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel yang selanjutnya menunggu pihak keluarga datang untuk mengambil jenazah korban. Dari Makassar, Leong Muhammad Nur Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas ban truk di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Baros. Korban tewas di tempat dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Kecelakaan ini menghebohkan warga setempat dan menimbulkan kemacetan panjang. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dengan truk muatan batu kerikil di Jalan Poros, Kelurahan Petuadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Baros. Video amatir warga memperlihatkan korban pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan dan sontak menghebohkan warga hingga menimbulkan kemacetan panjang. Korban diketahui bernama Syafarudin, berusia 41 tahun. Warga asal Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Baros, tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala setelah terlindas ban belakang truk muatan batu kerikil yang dikendarai oleh sang sopir truk bernama Muhammad Ihsan, berusia 28 tahun. Jenazah korban pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Baros untuk dibersihkan sebelum dipulangkan ke rumah duka. Kepolisian unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk supir truk. Sebelumnya kecelakaan maut ini terjadi saat truk muatan batu kerikil melaju dari arah Makassar menuju kota Maros. Namun setiba di lokasi, truk tersebut kemudian mengambil lajur ke kanan saat hendak melewati truk yang tengah terparkir di pinggir jalan. Naasnya dari arah bersamaan di jalur kanan, tiba-tiba muncul sepeda motor hingga terserempet lalu menabrak pembatas jalan. Hingga akhirnya pengendara sepeda motor terjatuh di tengah jalan dan terlindas ban belakang truk. Untuk sementara sopir dan kedua barang bukti kami sudah amankan di Polres. Dugaan sementara Pak? Dugaan sementara hasil olah TKP kemungkinan kedua pengendara ini kurang hati-hati pada saat berada di TKP. Sementara itu, sepeda motor korban dan truk beserta sopirnya telah diamankan dan kini kasus kecelakaan maut ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi pembakaran motor warnai aksi unjuk rasa tolak MK kabulkan usia Capres-Cawapres. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Unjuk rasa puluhan masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di pertigaan Jalan Petarani Sultan Alauddin, Kota Makassar, diwarnai aksi pembakaran motor di tengah jalan. Mahasiswa yang meminta Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia. Aksi pembakaran satu unit sepeda motor di tengah jalan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di pertigaan Jalan Petarani Sultan Alauddin, Kota Makassar, Senin sore. Aksi pembakaran motor ini sebagai bentuk kekecewaan seluruh mahasiswa di Kota Makassar lantaran pemerintahan Joko Widodo dinilai hendak mempermainkan undang-undang pemilu yang telah ditetapkan. Kericuhan juga tidak terhindarkan saat massa aksi hendak menahan sebuah mobil kontainer untuk dijadikan panggung orasi. Polisi menghalau massa aksi membuat sopir memilih tancap gas. Sementara sejumlah mahasiswa yang bergantung di depan kaca mobil ikut terbawa sejauh 500 meter. Beberapa rekan mereka bahkan berusaha mengejar dan melempari mobil truk kontainer tersebut. Sebelumnya unjuk rasa puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di pertigaan Jalan Petarani Sultan Alauddin, Kota Makassar berlangsung aman. Sambil menutup full badan jalan dengan mobil kontainer, massa aksi meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia untuk mengubah usia minimal Capres-Cawapres dari usia 40 menjadi 35 tahun. Hal ini dinilai akan melancarkan dinasti politik Joko Widodo, di mana Gibran Raka Buming Raka diwacanakan akan maju menjadi cawapres pada salah satu calon presiden mendatang. Dari Makassar, Yoyos bin iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan instan di Kota Parepare terbakar pada Senin siang. Api bersumber dari kebakaran lahan di belakang gudang dan merambat masuk hingga membakar tumpukan makanan cepat saji. Kepulan asap tebal ini tiba-tiba muncul dari salah satu gudang tempat penyimpanan makanan instan di Kota Parepare. Banyaknya tumpukan makanan instan serta barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh gudang. Tebalnya asap kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan menembus masuk ke dalam gudang. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran bersumber dari bara api lahan yang terbakar tepat berada di belakang gudang. Bara api ini terbang dan masuk ke dalam gudang hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Jadi gudang sendiri ini adalah penyimpanan barang expired. Ya. Pak, ini api dari lokasi yang di luar gudang ya Pak, yang ingin menjalar masuk? Ya, informasinya seperti itu. Jadi sementara kita pengumpulan bahan keterangan bahwa api itu berasal dari luar pagar gudang. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh karyawan gudang berhasil menyelamatkan diri saat insiden kebakaran ini terjadi. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Pemirsa, demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan di Kota Makassar berujung ricuh. Mahasiswa menolak uji materi undang-undang terkait batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu, para pengunjuk rasa tersebut juga menutup full badan jalan. Unjuk rasa tersebut digelar oleh ratusan mahasiswa asal berbagai universitas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di Jalan Andi Pangerang Patarani, Kota Makassar, di bawah jembatan layang flyover pada Senin sore. Di tengah unjuk rasa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sulawesi Selatan tersebut. Kericuhan sempat terjadi melibatkan antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang mengawal jalannya demonstrasi. Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi menolak uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres dihalau oleh polisi saat para mahasiswa hendak menyandra mobil box untuk dijadikan panggung orasi. Sebelum akhirnya kericuhan antara pengunjuk rasa dengan polisi tidak terhindarkan. Selain terlibat kericuhan, ratusan pengunjuk rasa tersebut juga melakukan aksi pemalangan badan jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang di tengah unjuk rasa. Bahkan di antara pengunjuk rasa nekat membakar becak motor atau bentor yang mereka bawa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Selain menolak uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres, mahasiswa juga menolak adanya politik dinasti pada Pilpres 2024 yang dinilai akan mencederai demokrasi di Indonesia. Alasan kami menolak karena usulan mengenai perubahan tersebut sangat terburu-buru, tidak melalui kajian secara ilmiah. Nah, apalagi beberapa hasil diskusi teman-teman bahwa tidak relevan yang disampaikan oleh DPR melemparkan semua kepada MK. Jadi soal ini. Mereka pun mengancam akan terus melakukan unjuk rasa serupa jika poin-poin dalam permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau MK yang saat ini tengah dibacakan dikabulkan oleh MK. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyoswin iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait kenal di media sosial seorang lelaki cabuli siswi SMP. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, kenal melalui aplikasi sosial media dan mengancam korban menggunakan busur. Seorang lelaki asal luar Kota Makassar cabuli siswa SMP berusia 14 tahun. Polisi yang menerima laporan dari orang tua korban langsung meringkus pelaku. Usai menerima aduan dari orang tua korban inisial SS 14 tahun warga Tamalan Rea, Kota Makassar, yang telah menjadi korban pemerkosaan, aparat kepolisian dari Resmo Polsek Tamalan Rea bersama Resmo Polsek Biringkanaya, Kota Makassar, mendatangi rumah yang merupakan kos pelaku di perumahan Bumi Tamalan Rea, Permai, Kota Makassar. Polisi yang tiba di TKP berhasil meringkus pelaku di dalam kamar kos. Polisi pun sempat menggiring pelaku untuk menunjukkan busur panah yang menurut korban digunakan pelaku saat dirinya diancam untuk melayani nafsu bejat pelaku. Namun hingga beberapa saat lamanya busur tersebut tak juga ditemukan. Terbongkarnya aksi bejat pelaku berawal orang tua korban yang mengetahui korban pulang larut malam dan mendapati info bahwa korban pulang diantar oleh seorang lelaki. Curiga akan gerak-gerik korban, orang tua korban lalu memeriksa pakaian dalam korban. Polisi pun langsung menggiring pelaku ke Polsek untuk selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Kota Makassar guna menjalani proses lebih lanjut di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaku inisial MK mengaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi sosial media dan mengajak korban keluar makan. Setelah itu pelaku mengajak korban ke kamar kos miliknya. Pelaku juga mengakui telah mencabuli korban sebanyak 1 kali di kamar kos miliknya. Namun, pelaku membantah bila dirinya mengancam korban dengan anak panah atau busur. Waktu
waktu ku jemput di Jalan Perintis, aku pergi cari makan dulu Pak, terus bawa ke kos, makan sama, terus main Pak. Kosnya siapa? Kosku Pak. Terus kau paksa, bagaimana caramu memaksa dia sampai dia layani kau? Saya tidak paksa Pak. Menurut pengakuannya korban kan kau paksa pakai busuk, kau ancam? Tidak Pak. Tidak benar itu? Tidak benar. Berapa kali kau lakukan itu? 1 kali sih Pak. Dari pelaku sendiri Bang, ada yang diamankan barang bukti lainnya? Untuk sementara barang bukti busur itu masih kita cari karena dia tidak tahu di mana dibuang atau disimpan di mana, sehingga kita lagi pencarian, kita proses. Untuk kondisi korban sendiri Bang saat ini? Untuk kondisi korban sudah kita visum dan ada mengalami trauma, rasa sakit. Pihaknya masih melakukan pencarian barang bukti anak panah busur yang digunakan pelaku mengancam korban. Sementara untuk kondisi korban yang saat ini masih duduk di bangku SMP kelas 9, saat ini masih trauma dan masih merasakan rasa sakit dan perih di bagian perut. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 82 perlindungan anak ancaman kurungan penjara 15 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang kapal melompat ke laut saat kapal hendak bersandar di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang kapal ini nekat melompat ke laut setelah mendengar suara minta tolong. Abdul Aziz, seorang penumpang kapal ditemukan mengapung oleh kru kapal takbut di sekitar dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Diketahui penumpang kapal ini nekat melompat ke laut setelah mendengar suara minta tolong dari arah laut saat duduk di pinggir kapal. Saat itu Abdul Aziz sedang duduk termenung. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari arah laut hingga dirinya sontak melompat dari kapal. Usai melompat, sumber suara tidak ditemukan oleh Aziz. Beruntung dirinya bisa berenang dan menepi di kapal takbut yang ditemukannya. Kru kapal langsung melemparkan pelampung dan menarik penumpang kapal ini untuk naik ke atas kapal takbut. Selanjutnya penumpang kapal asal Nunukan ini diserahkan ke kantor Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara untuk diminta keterangan atas aksinya yang nekat melompat ke laut. Penglihatannya Bapak ada orang yang minta tolong di bawah, di laut. Terus pada saat itu dia Bapak melamun atau gimana? Sempat melamun atau gimana? Iya. Melamun. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, warga dan netizen dibuat heboh dengan fenomena satu rumah warga diguyur hujan di Jalan Sundu 1, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Belakangan diketahui rekaman tersebut hanyalah video prank yang dibuat oleh pemilik rumah lalu dikirimkan ke pesan grup untuk lucu-lucuan. Namun ternyata viral di berbagai platform media sosial. Terjadi hujan, satu-satunya rumah pakai Haji Ustaz Mahmu ini. Inilah rekaman seorang warga saat rumahnya diguyur hujan di tengah teriknya matahari yang berada di Jalan Sundu 1, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Dalam rekaman 30 detik itu terlihat tetesan air hujan jatuh dan membasahi pagar depan rumah dan lantai halaman rumah basah terkena percikan air hujan. Sejumlah warga yang melintas pun sontak dibuat heboh dan tak henti-hentinya melihat rumah tersebut. Pasalnya dalam rekaman video viral air hujan hanya mengguyur satu rumah, sementara sejumlah rumah warga lainnya terlihat kepanasan di tengah musim kemarau yang melanda seluruh wilayah di Kota Makassar. Dalam sekejap rekaman itu lalu viral di berbagai platform sosial media. Warga yang telah merindukan air hujan lalu membanjiri kolom komentar yang beragam. Bahkan rekaman itu telah ditonton hingga ribuan orang. Belakangan diketahui rekaman itu hanyalah sebuah video prank yang dibuat oleh pemilik rumah lalu dikirimkan di pesan grup emak-emak hanya untuk lucu-lucuan, namun ternyata viral. Saat itu sang suami tengah membersihkan daun pohon mangga di atap rumahnya. Ia tidak mengetahui jika sang istri membuat konten untuk dikirimkan di pesan grup arisannya. Saja itu permainan gitu, main-main sama teman. Oh, main-main. Istrinya itu. Oh, itu gimana awalnya sebenarnya Pak itu ceritanya? Dia cuma menyiram air di atas, keluar kita istri semua. Seperti hujan sebelah.
ini jangan itu buatan dari seng. Belum mau kan deh kasih tahu kita mah baru kan kirim ke teman bilang hujan. Padahal hati tadi. Oh, cerita ambil gambar Pak, ambil video. Meski telah melakukan klarifikasi terkait konten prank yang dihebohkan warga di sosial media, tindakan itu pun sangat berbahaya bagi warga yang tidak melakukan cek dan recheck. Hal itu akan berdampak ke hal negatif karena bisa membuat sebagian warga mempercayainya hingga berakhir pada hal mistis. Dari Makassar, Julius Vin Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akito pada salama.